salam sejahtera bagi kita semua ya. Mari kita akan nikmati makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan. Nah, saya mau angkat sebuah judul siang hari ini, The Coach atau Sang Pelatih. Siapakah yang saya maksud? Allah kita. Kalau saya khotbah dia sebagai God as a Savior, tentu kita sudah familiar. Ya, God as a Father, God as a Shepherd, God as a Helper. Itu adalah peran-peran Tuhan yang tentu kita sudah sangat familiar dengan semuanya. Tapi yang saya mau perkenalkan dia sebagai seorang pelatih hari ini tentu mungkin akan mengejutkan kita. Ya, karena kehadirannya sebagai seorang pelatih sangat memberi nuansa yang berbeda dibanding kehadirannya sebagai juru selamat, penolong, pemelihara hidup kita. Coba bayangkan saudara, mendengar kata pelatih. Bayangan apa yang tergambar di benak kita? Mendengar kata pelatih, maka saya percaya normalnya langsung muncul dalam pikiran kita satu sosok yang keras, satu sosok yang tegas, sosok yang akan memaksakan kehendaknya kepada kita, satu sosok yang mungkin akan membuat kita kehilangan rasa nyaman. Kalau itu yang tergambar, maka ya seperti itulah. Ya, Allah akan hadir juga dalam sosok yang seperti itu. Ya, bersiaplah saudara, setelah dia hadir sebagai a savior, menyelamatkan kita, maka dia akan hadir sebagai the coach atau as a trainer. Dia ingin melatih kita. Kenapa? Karena setelah kita diselamatkan, kita masih di dunia. Lain halnya kalau kita percaya Yesus, lalu kita diselamatkan dan kita langsung masuk sorga, itu lebih enak sebetulnya, kata Rasul Paulus. Tapi masalahnya setelah Anda dan saya percaya Yesus, dibaptis menjadi anak-anak Tuhan, kita masih ada di dunia, di mana ada banyak pergumulan yang harus kita tangani. Ada banyak perjuangan, peperangan yang tidak mudah untuk kita hadapi. Namanya medan perang, maka yang dikirim adalah orang-orang yang terlatih untuk ada di medan perang yang seperti itu. Nah, kehidupan kita pun ya tidak cukup kita hanya sudah bertemu dengan dia sebagai juru selamat kita. Puji Tuhan, itu sebuah momen yang memang harus terjadi ya dalam hidup setiap kita. Kita berjumpa dengan dia sebagai a savior. Tapi izinkan juga dia hadir sebagai the trainer dalam hidup kita. Nah, disinilah seringkali ya kita kaget. Ya, kita bahkan tidak sedikit yang kecewa, kita gagal paham. Loh, kok Tuhan begini ya? Karena kita seringkali hanya siap menyambut kehadirannya sebagai seorang penolong, sebagai seorang pemelihara, sebagai seorang penghibur. Tapi ketika dia hadir sebagai seorang pelatih, tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya kecewa kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan berbicara tentang hal ini, berarti Tuhan ingin agar Bapak Ibu semua siap. Bahkan mungkin sudah terlanjur, beberapa kita sudah berjumpa dengan Allah sebagai pelatih hidup kita. Saudara mungkin sedang dilatih kesabaran saudara. Saudara mungkin sedang dilatih kerendahan hati saudara. Beberapa kita mungkin sedang dilatih untuk belajar mengampuni seseorang yang mungkin tidak bisa untuk kita ampuni. Itulah hal-hal yang mau dia ajarkan dalam hidup kita. Ya, nah, Raja Daud dalam Mazmur 144 ayat yang pertama, di ayat ini Daud memperkenalkan sosok dan figur Allah yang seperti itu, yaitu seorang pelatih. Dikatakan dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar. Nah, banyak kita orang Kristen taunya Allah memberkati. Betul, dia bisa memberkati, tapi ada waktunya dia mengajar kita, ya. Mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Jadi hidup adalah sebuah peperangan, kata Daud. Ya, hidup adalah sebuah pertempuran. Dan semua yang menghadapi sebuah peperangan harus orang-orang yang memang dilatih. Nah, itulah sebabnya Tuhan memperkenalkan dirinya.
lewat ayat ini. Aku siap mengajar tanganmu. Aku siap melatih jari-jarimu untuk berperang. Tapi sayang, ini jujur ya, kita punya mentalitas hanya ingin ditolong oleh Tuhan. Tapi tidak mau dibentuk atau dilatih oleh Tuhan. Ya, ini realita yang harus kita terima. Nggak usah nuding siapa-siapa. Itu adalah diri kita masing-masing. Ya, kenyataannya kita lebih senang ditolong Tuhan, langsung dapat hasil akhirnya, langsung dapat yang enaknya. Sementara Tuhan lebih senang mendewasakan dan melatih kita umatnya. Nah, disitulah seringkali kita nggak ketemu kemauan kita dengan kemauan Tuhan. Makanya hari ini mari kita kalibrasi kembali. Supaya jangan terus konflik dalam hal ini ya. Saya berharap kita semua mulai bisa menyesuaikan diri kita dengan apa yang Tuhan mau. Dia bisa menolong. Dia pasti sanggup menolong. Tapi seringkali dia tidak langsung tolong kita. Tapi kita dilatih olehnya untuk kita bisa mengatasi setiap pergumulan hidup kita. Sama kayak kita orang tua ya saudaraku ya. Kalau anak kita lagi menghadapi kesulitan dalam pekerjaan rumah di sekolah, ada soal-soal yang mungkin ditanyakan kepada kita orang tuanya. Nah, kita tahu jawabannya dan kalau kita mau langsung beritahu jawabannya bisa saja. Oh, ini plus ini sekian. Bisa saja, tapi kita kan tidak mau sekedar hanya menolong anak. Kita mau membantu dia membangun cara analisa dan cara berpikir yang benar. Sekalipun kita kalau mau langsung beritahu jawabannya bisa. Ya, tapi kita akan bimbing dia supaya jangan cuma pengen dapat jawabannya, tapi juga mengerti bagaimana menganalisanya. Ya, Bapa di sorga juga sama, saudaraku. Ya, dia tidak kekurangan kemampuan untuk segera menolong kita, tapi dia ingin membangun kehidupan kita. Nah, saya berdoa kita siap berhadapan dengan perannya sebagai seorang pelatih. Ya. Ada satu ayat yang terkenal. Next. Ayat yang sangat familiar di telinga kita. Saya akan tunjukkan nanti bahasa Inggrisnya bagus sekali ya. Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16:24, dari awal kepada semua orang yang mau ikut kepada dia, Yesus sudah berkata begini. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kepada orang-orang yang mau ikut Tuhan, dari awal Tuhan gak pernah janji kenyamanan. Dari awal Tuhan gak pernah janji segalanya akan serba baik dan enak. Ya, pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Nah, dalam The Message Bible, kalimatnya bagus sekali. Then Jesus went to work on his disciples. Yesus mulai memuridkan orang-orang yang mau ikut kepada dia. Lalu dia bilang begini, anyone who intends to come with me has to let me lead. Siapapun yang mau ikut aku, rule number 1, aku pemimpinnya. You are not in the driver's seat. Bukan kamu yang pegang kemudi. I am, kata Tuhan. Lalu rule number 2, don't run from suffering. Jangan lari ya dari penderitaan. Berarti kita akan hadapi penderitaan. Ya, jadi kalau saya dramatisir ya, kalau kamu hanya cari berkat, salah kamu. Kalau kamu hanya cari yang enak, cari yang nyaman, kamu salah ikut orang. Ya, don't run from suffering. Ini sebuah pertanyaan yang mengindikasikan bahwa kita akan banyak menghadapi suffering. Contoh kalau saudara diberitahu, ya nanti ketemu ya di lokasi A ya, tapi jangan kaget ya, tempatnya jelek. Jangan kaget ya, tempatnya nggak nyaman. Nah, berarti kalimat itu menunjukkan bahwa tempatnya memang nggak nyaman. Makanya kita disiapkan untuk supaya jangan kaget. Nah, sama Tuhan berkata, don't run from suffering.
Embrace it, sambutlah itu. Nah, seringkali kita hanya siap embrace the blessing. Apalagi kita kalangan karismatik Pentakosta, kata berkat, mujizat itu sangat akrab di telinga kita. Nyanyian kita selalu ada kata berkat dan mujizatnya. Tidak salah, tapi jangan sampai kita hanya siap untuk itu. Karena hidup ini isinya nggak cuma berkat. Lebih banyak tantangannya, lebih banyak sufferingnya. Meskipun berkat itu ada, mujizat itu ada, tapi jangan sampai kita hanya siap untuk yang enak, lalu kita terkejut dan bahkan kita gagal ketika menghadapi yang tidak menyenangkan. Mungkin saudara berkata, waduh gak enak ya ikut Tuhan. Dari awal sudah kalimatnya udah gak enak, jangan lari dari penderitaan, sambutlah. Tapi kalimatnya belum selesai, saudara, ya. Jangan kecewa dulu. Lalu kalimat terakhir bilang begini, follow me. Ikutlah aku. And I will show you how. Terjemahan lain berkata, I will teach you how to embrace the suffering. Jadi, Tuhan siap mengajar kita, Tuhan siap menunjukkan jurus-jurus tertentu begitu ya, agar kita mampu embrace the blessing. The suffering. Saudara, menghadapi penderitaan itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Jadi jangan berkata, kok gak enak ya? Ini bukan soal berita yang gak enak, ini berita realitas. Kita gak bisa skip yang namanya suffering. Mau nggak mau kita harus embrace dengan cara yang benar. Nah, makanya Tuhan mau latih kita, ikutlah aku akan tunjukkan, aku akan ajari kamu bagaimana cara menghadapi semuanya. Sekalipun Tuhan bisa, kalau mau ya, Tuhan bisa singkirkan suffering dari jalan hidup kita. Dia bisa. Apa susahnya buat dia untuk mensterilkan perjalanan hidup kita dari yang namanya suffering. Tapi tidak pernah ada dalam SOP-nya Tuhan cara yang seperti itu. Dalam SOP-nya Tuhan, Tuhan akan latih kita untuk menghadapi penderitaan. Ya, nah makanya sekalipun mungkin latihannya nggak enak, sekalipun mungkin dalam latihan itu kita harus jatuh bangun, harus kehilangan rasa nyaman, tapi tujuannya adalah supaya kita bisa menangani semuanya dengan baik. Saya mau tunjukkan sebuah gambar ya. Ini cuplikan dari sebuah film Karate Kids. Beberapa mungkin nonton ya Karate Kids ya. Bintang utamanya adalah anak dari Will Smith, namanya Jaden Smith yang kulit hitam itu. Lalu bintang pembantunya adalah Jackie Chan. Nah, coba saudara kalau lihat gambar ini sekilas, yang nggak nonton ya, yang nggak nonton, jadi nggak tahu ceritanya, tapi cuma lihat gambar ini, pasti akan berpikir gini, ini sadis amat ya. Kok anak kecil itu kayak diperlakukan seperti boneka, ya, kemudian harus kehilangan kebebasan. Sepertinya begitu. Kalau kita nggak lihat filmnya, kalau kita nggak ngerti konteks ceritanya, pemandangan ini pemandangan yang tidak nyaman untuk dilihat. Pemandangan yang tidak enak, sepertinya ada unsur penyiksaan, ada unsur penderitaan, penganiayaan bahkan. Tapi kalau yang nonton filmnya, justru kita akan anggap ini justru momen penting dalam seluruh cerita film itu. Di mana Jaden Smith ini kan mau ikut kontes bela diri. Ya, dia seorang amatir. Dia ikut kontes karena dia naksir seorang wanita di situ gitu ya. Jadi dia namanya orang barat ya, suka dengan tantangan. Padahal dia nggak punya modal. Nah, dia dilatih oleh Jackie Chan dengan gratis. Tapi latihannya berat seperti itu. Ya, ini hanya salah satu gambar. Ada gambar lain yang lebih nggak enak dilihat, saudaraku. Ya, jadi saudaraku, kalau kita nggak ngerti konteksnya, kita akan melihat kasihan ya anak ini. Tapi yang ngerti filmnya,
Yang ngerti ceritanya, kita akan lihat beruntung sekali nih anak. Karena dia mendapatkan seorang coach yang dengan sukarela mau melatih dia tanpa dibayar. Ya, saudaraku, dan akhirnya dia memenangkan kejuaraan itu. Tapi waktu dia ngalami proses pelatihan, hampir ngambak, udah mau meninggalkan pelatihnya, ya sudah mutung dan sebagainya. Nah saudara, kita pun mungkin akan ngalami momen-momen seperti itu. Waktu saudara dilatih Tuhan, sepertinya kita kehilangan kebebasan kita. Kita nggak bisa bergerak semau kita sendiri. Anak ini sedang dilatih jurus-jurus tertentu untuk mengalahkan musuhnya di kontes bela diri itu. Nah Tuhan juga ingin melatih kita jurus-jurus kehidupan untuk kita bisa keluar sebagai pemenang dalam hidup kita. Dan jujur saja, kita ini seperti anak kecil ini belum menguasai banyak jurus yang penting untuk memenangkan sebuah pertandingan. Jurus pengampunan. Siapa yang sudah ahli di situ? Kita semua harus mengaku jujur. Itu jurus yang sulit untuk kita lakukan. Jurus kerendahan hati. Ya, jurus ketaatan, jurus pertobatan. Ada banyak orang masih gagap untuk bertobat. Masih nggak gampang, nggak mudah untuk mengakui bahwa dirinya salah. Nah Tuhan ingin latih kita. Ya, untuk memenangkan pertandingan kehidupan ini. Kita harus menguasai jurus-jurus kebenaran firman Tuhan. Makanya Tuhan mau latih kita. Dan waktu kita dilatih, kita akan melihat gambar seperti itu. Kok nggak enak ya? Kok sepertinya saya kehilangan kebebasan, kemerdekaan, dan seterusnya. Tapi lihat, akhirnya dia juara. Ingat ya, dilatih bukan berarti disiksa atau dibenci. Dilatih itu berarti dipersiapkan untuk menang. Sekalipun perasaan kita akan berkata, kok saya disiksa ya? Ya, itu perasaan. Tapi mari kita belajar untuk melihat bingkai besar dari rencana Allah dalam hidup kita. Jangan hanya lihat bingkai kecil perasaan kita saja. Ya, di balik semuanya ada bingkai besar yang jauh lebih indah dari keseluruhan rencana Allah. Saya lanjut ya. Musa pernah menuliskan sebuah nyanyian dalam Ulangan 32 ayat yang ke-10 sampai ayat 12. Next. Musa menceritakan bagaimana Allah menuntun orang Israel dan memelihara mereka di padang belantara. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ini tentang pemeliharaan Allah bagi bangsa Israel di padang gurun. Ayat 10 memberikan nuansa yang nyaman. Allah melindungi, Allah menjaga, Allah membentengi umatnya. Memberikan kesan enak. Tapi ayat 11 memberi kesan yang berbeda. Ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Bahasa lain berkata menghancurkan sarang-sarang di mana anak-anaknya ada di dalamnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Jadi Musa sedang memberi gambaran bagaimana cara Allah menuntun bangsa Israel di padang gurun. Nah, pola tuntunan Tuhan terhadap orang Israel ada dua macam. Yang pertama, ayat 10. Pola tuntunan Tuhan itu memberi kenyamanan bagi orang Israel. Lewat perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Itu ayat 10, ini pola yang menyenangkan bagi orang Israel. Tapi ayat 11, pola tuntunan Tuhan berbeda. Ayat 11 memberi kesan yang gak enak. Ayat 11
memberikan nuansa yang tidak nyaman. Karena Tuhan akan menghancurkan kenyamanan kita. Tuhan akan mengeluarkan kita dengan paksa dari hal-hal yang membuat kita nyaman dalam hidup kita. Seperti anak Raja Wali. Gambarnya saya nggak temu yang burung Raja Wali betulan. Tapi ini nggak tahu burung apa, tapi gambarnya sama kan ya. Maksudnya sama ya. Seekor induk burung menendang anaknya keluar dari sarangnya. Bukan karena mau dibunuh atau kejam, tapi karena harus dilatih untuk terbang. Nah saudara, jujur saja, kita lebih sering hanya siap pola yang ayat 10. Itulah yang kita doakan selama ini. Tuhan lindungi saya, Tuhan pelihara saya, Tuhan bentengi saya. Bukankah kita selalu rindu yang ayat 10. Tapi yang ayat 11 kita gak siap. Di mana Tuhan harus bersikap keras kepada kita. Bersikap mungkin tidak enak dan tidak menyenangkan kepada kita. Di mana kita harus keluar dari sesuatu yang nyaman. Ya, seperti anak Raja Wali tadi. Yang harus dipaksa keluar dari sarangnya. Yang selama ini tempat yang nyaman bagi dia. Dan di ayat 12 inilah seringkali Tuhan disalah mengerti oleh umatnya. Jadi hari ini Tuhan mau curhat kepada kita. Berhentilah salah mengerti dengan aku, kata Tuhan. Mau ayat 10, mau ayat 11. Dua-duanya adalah bentuk tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi jangan hanya siap untuk ayat yang ke-10. Ya, siapkan juga diri kita untuk ayat yang ke-11. Sekali lagi, ketika anak Raja Wali itu harus keluar dari sarangnya, bukan berarti ditinggalkan oleh induknya. Musa tadi berkata, sang induk mengepakkan sayapnya, mendukung anak-anaknya, dan siap menampung semua anak-anaknya. Jadi saudaraku, penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Situasi-situasi yang berat bukan tanda Tuhan tidak lagi peduli dengan kita. Sang induk tetap mengepakkan sayap anugerahnya bagi kita. Ya, Bapa kita di sorga sudah mengepakkan sayap anugerahnya 2000 tahun yang lalu. Dan sayap itu masih terkembang sampai hari ini untuk siap menampung kita. Mari kuatkan hati kita. Kalau di antara kita ada yang sedang mengalami fenomena seperti itu, kok rasanya Tuhan keras ya sama saya kali ini. Bersyukurlah. Ingat ya, bentuk kebaikan Tuhan tidak selalu berkat. Bentuk kebaikan Tuhan tidak selalu mujizat. Kadang persoalan pun adalah blessing in disguise. Ya, berkat yang menyamar. Kebaikan Tuhan yang menyamar. Yang sebetulnya ditujukan untuk hal-hal yang baik dalam hidup kita. Mari grow up, mari dewasa. Jadi kita sekarang bisa enjoy the suffering. Menikmati yang namanya penderitaan. Ya, menikmati yang namanya pergumulan hidup. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus next, ya. Tapi sebelum ke Rasul Paulus, saya mau cerita soal Bill Gates dulu ya. Pertanyaan penting untuk semua calon karyawan di Microsoft itu bukan what degree you have. Gelar apa yang kamu punya? Tapi pertanyaan penting yang selalu dilontarkan oleh Bill Gates kepada calon CEO yang baru, calon manajer yang baru, dan sebagainya. Selalu dia tanya, are you coachable? Are you teachable? Bill Gates sepertinya nggak pusing soal gelar mereka. Karena Bill Gates juga nggak punya gelar. Ya, dia juga nggak selesai kuliahnya. Yang dituntut dari orang-orang yang mau bekerja dengan dia, are you coachable? Karena bagi dia, ya, everyone need a coach. Even you have technology, even you have degree, even you have system. Sekalipun Anda punya sistem yang mendukung AI dan sebagainya,
Anda punya gelar yang banyak, tapi bagi Bill Gates yang paling penting adalah engkau mau belajar. Engkau mau dilatih, engkau mau dibimbing. Nah, bayangkan untuk karir saja seperti itu syaratnya. Apalagi untuk menghadapi kehidupan yang jauh lebih kompleks dibanding karir di Microsoft. Maka tidak salah kalau Tuhan juga bertanya, kamu punya hati yang siap diajar apa enggak? Kamu punya hati yang siap dilatih apa enggak? Ya, everyone need a coach. Dan good news-nya, Tuhan menawarkan diri menjadi coach kita. Kita nggak usah cari kemana-mana. Ada seorang teman saya harus bayar mahal seorang PT, personal trainer. Karena dia lagi punya target menurunkan berat badan sekian lah, nggak ngerti lah. Ya, dan waktu saya lihat, setiap PT itu hadir, dia langsung seperti orang kesiksa, ngos-ngosan, tepar, dan sebagainya. Saya guyonan, kamu bayar mahal cuma buat menderita seperti ini. Lalu dia bilang begini, ya prosesnya memang menderita, tapi nanti hasil akhirnya saya langsing katanya. Dan itulah enjoy. Itu yang disebut enjoy the suffering. Kalau orang tahu goalnya, ya orang tahu gambar besar yang akan terlihat dalam hidupnya, maka penderitaan tidak akan mengecewakan dia. Dia bisa enjoy. Saya nggak lihat tuh dia nyesel, udah bayar mahal-mahal hanya buat kesakitan, udah bayar mahal-mahal hanya buat membuat dia jatuh bangun, berkeringat, ngos-ngosan. Saya nggak pernah dengar dia menyesal, karena dia bisa lihat gambar besarnya. Nah, hari ini pun Tuhan mau ajak kita melihat gambar besarnya. Ya, semua bentuk proses dan latihan Tuhan membawa kita kepada tujuan yang baik. Itulah sebabnya mari jadilah orang-orang yang coachable, teachable. Nah, saya mau beri contoh satu orang di Alkitab namanya Rasul Paulus. Next. Ya, dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Inilah orang. Inilah hasil ya, seseorang yang mau dilatih oleh Tuhan. Ayat 11 dikatakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar. Paulus adalah orang yang mau belajar, mau dilatih, mau di-coaching. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bahasa aslinya berkata, aku punya rasa puas di dalam segala situasi. Jadi ini orang nggak ada susahnya begitu. Bukan karena hidupnya enak terus. Nanti di ayat berikutnya ya kita akan lihat. Hidupnya sama dengan kita. Ada kekurangan, ada kelimpahan. Ada yang baik yang dia nikmati, ada yang nggak baik yang dia harus alami. Tapi dia bilang, aku orang yang bisa merasa puas dalam segala keadaan. Kenapa? Karena dia mau belajar. Dia orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kebahagiaannya nggak pernah tercuri hanya karena keadaan berubah. Dan rasa puas itu didapat karena dia mau belajar. Saudara nggak bisa mau jadi orang yang bahagia terus hanya dengan didoakan. Lalu tiba-tiba jadi orang yang bahagia. Nggak bisa. Untuk bahagia mesti belajar. Untuk konten, ya puas, mesti belajar. Nah, Tuhan mau ajari jurus-jurusnya. Paulus sudah belajar itu semua. Makanya dia bilang, aku telah belajar mencukupkan diri atau merasa puas, content in every situation. Nah, ayat 12 dikatakan demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Terjemahan lain berkata, dalam segala keadaan aku sudah pernah lewati semuanya. Enggak ada yang rahasia. Jadi hidupnya tidak selalu enak. Tapi lewat semuanya dia belajar bersama dengan Tuhan.
Ya, dikatakan baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus bisa jadi orang seperti ayat 13, aku bisa tanggung semuanya. Ada terjemahan yang lebih nyeleneh, aku gak ada matinya, kata Paulus. Ya, saya lupa itu terjemahan mana tuh. Apa pengertiannya ke sana gitu. Aku nggak ada matinya. Sok. Ya, mau apa? Aku punya jurus untuk segala situasi. Aku punya ilmu, aku punya jurus lah ya untuk menghadapi segala keadaan. Aku nggak ada matinya. Nah, kenapa dia bisa jadi orang seperti ayat 13? Karena dia jadi orang seperti ayat 11, mau belajar. Mau dibentuk, mau diproses, mau di-coaching oleh Tuhan. Makanya dia jadi orang seperti ayat 13. Nggak ada yang bisa menghentikan aku. Aku bisa hadapi semuanya. Ya, aku punya segala jurus yang hebat begitu untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahasa Inggrisnya yang terkenal adalah I can do all things. Untuk mengampuni, I can do. Untuk rendah hati, I can do. Untuk taat, I can do. Dan ini tidak lahir karena mujizat, saudara. Tidak lahir karena Anda diurapi sekali, 2 kali, enggak. Tapi ini lahir karena hati yang mau dididik oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua sampai ke tahap ini. Di mana kita nggak ada matinya. Pelayanan kita nggak ada matinya. Ya, pertumbuhan rohani kita nggak ada matinya. Sekalipun keadaan bisa berubah. Tidak selalu baik, tidak selalu menyenangkan. Tapi perubahan-perubahan keadaan itu nggak membuat pelayanan kita berhenti. Atau kerohanian kita mandek. Tapi kita bisa hadapi semuanya. Saya berharap kita juga bisa berkata, I can do all things. Makanya harus mau dilatih sama Tuhan. Hal-hal yang gak enak yang terjadi hari-hari ini, tujuannya supaya saudara menguasai ya apa yang memang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu, selamat berlatih bersama dengan Tuhan ya. Jangan marah-marah sama pelatih saudara. Justru berikan hidupmu untuk Tuhan membentuk. Dia adalah penjunan. Kita hanya tanah liat. Kita nggak bisa jadi apa-apa tanpa bentukan tangan Tuhan. Ya, bayangkan seorang Bill Gates saja berkata, kamu nggak bisa tanpa coach. Hari ini pun Tuhan mau berkata, kamu nggak bisa tanpa aku. Yang sedang dilatih Tuhan, kuatkan hatimu. Yang belum dilatih Tuhan, jangan sombong, siapkan dirimu. Sebab nanti Tuhan akan hadir juga dalam hidupmu sebagai seorang trainer yang akan membuat engkau harus mengembangkan sayap kita untuk bisa mengatasi badai dalam hidup kita.